warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NIM 41 2018 007, Prodi Agribisnis kelas B. Sini saya akan menjelaskan tentang indikator apa saja yang digunakan untuk penilaian kinerja karyawan sebagai manajer. Di setiap perusahaan tidak terlepas dari yang namanya evaluasi kinerja, di mana kinerja setiap karyawan akan dinilai dalam beberapa periode tertentu. Pengertian indikator kinerja karyawan. Performa atau kinerja ialah hasil kerja atau prestasi kinerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan tanpa melanggar hukum, legal, dan sesuai dengan moral maupun etika. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja karyawan adalah indikator digunakan untuk mengukur prestasi kinerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Penilaian kinerja dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja setiap karyawan. Penilaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau kebijaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian karyawan. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan seseorang karyawan mengenai pekerjaan sangat penting karena menjadikan bagian dari tanggung jawabnya. Yang kedua, ketetapan waktu. Apakah seseorang karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjanya? Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Apakah seorang karyawan mengetahui standar mutu pekerjaan yang disyaratkan perusahaan kepadanya? Yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Apakah karyawan mengetahui standar mutu produktivitas perusahaan? Yang kelima, pengetahuan teknis seputar pekerjaan. Apakah karyawan memiliki pengetahuan teknis tentang pekerjaan yang menjadi tugasnya? Karena hal ini juga berkaitan dengan mutu pekerjaan dan kecepatan karyawan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, self-confidence. Seberapa jauh karyawan memiliki ketergantungan terhadap karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri. Apakah karyawan ini memiliki kebijakan yang bersifat nalurinya yang dimiliki oleh seseorang karyawan yang mempengaruhi kinerjanya karena dia mempunyai kemampuan menyesuaikan dan menilai tugasnya dalam menunjukkan visi dan misi perusahaan. Yang ke-8, komunikasi antara karyawan. Kemampuan berkomunikasi karyawan baik terhadap sesama rekan maupun kepada atasannya. Yang ke-9, kerjasama tim. Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan karyawan lain. Hal ini sangat berperan dalam menentukan kinerja karyawan tersebut. Yang ke-10, kemampuan menyampaikan ide. Kehadiran dalam mengikuti rapat atau meeting yang disertai dengan kemampuan menyampaikan gagasan atau pendapatan yang orang lain. Yang ke-11, kemampuan mengatur pekerjaan. Kemampuan karyawan dalam mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawab termasuk membuat jadwal kerja. Yang ke-13, kemampuan mengembangkan diri. Apakah seseorang karyawan memiliki minat untuk memperbaiki kemampuan dan diri sendiri yang menjadikan faktor lain menilai kinerjanya. Yang ke-14, disiplin ilmu. Faktor kesesuaian antara disiplin ilmu yang dimiliki karyawan dengan penempatan pada bidang kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.